Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah pengetahuan dan bimbing kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-37 yang berkata demikian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini adalah pengingat yang kuat bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak dibiarkan berjalan sendiri dalam menghadapi masalah. Melalui kasih Tuhan Yesus, kita memiliki jaminan kemenangan. Kemenangan ini bukan hanya berarti selesainya masalah, tetapi juga kemenangan iman dikuatkan, dikuasai oleh damai sejahtera dan diberi harapan yang tidak akan pernah putus. Ketika kita dihadapkan pada masalah yang berat, sangat mudah untuk merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Banyak dari kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana aku bisa mengatasinya? Siapa yang bisa menolongku? Pikiran negatif dan keraguan seringkali datang menyerbu kita, seolah-olah badai tidak akan berhenti. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan Yesus bukanlah kasih yang lemah dan terbatas. Justru kasih-Nya memberikan kita kekuatan untuk menghadapi badai dan bahkan keluar sebagai pemenang. Ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan agar kita dapat mengalahkan setiap masalah yang datang kepada kita. Pertama, kita harus mengenal Tuhan secara benar. Dan yang kedua, kita harus menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita harus mengenal Tuhan dan mempercayainya dengan sepenuh hati. Pengenalan akan Tuhan akan memberikan dasar yang kokoh bagi iman kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-31, adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Daud adalah contoh nyata dari seseorang yang mengenal Tuhan dengan mendalam. Dia percaya bahwa jalan Tuhan sempurna dan inilah yang membuatnya menang
dalam peperangan melawan musuh yang lebih kuat darinya. Dalam pengenalan akan Tuhan, kita menemukan kekuatan dan perlindungan yang kita butuhkan untuk menghadapi setiap kesulitan. Yang kedua, kita harus menyadari posisi kita di hadapan Tuhan. Menyadari siapa kita di hadapan Tuhan membawa kita pada sikap rendah hati dan ketergantungan penuh kepadanya. Saat kita menghadapi masalah, yang kita andalkan bukanlah kekuatan kita sendiri, melainkan kekuatan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13 yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan Tuhan itu tidak terbatas, dan ketika kita bergantung kepadanya, tidak ada musuh atau masalah yang terlalu besar untuk dikalahkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di tengah badai kehidupan, jangan pernah lupa bahwa posisi kita sebagai anak-anak Allah adalah posisi yang penuh dengan kasih, perlindungan, dan kekuatan. Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Kita tidak perlu takut atau gentar, karena Tuhan sendiri yang berjanji untuk berjalan di depan kita, menyertai dan memampukan kita. Bersama Yesus, kita tidak hanya akan bertahan, tetapi kita juga akan menang dalam kemuliaannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kemenangan, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang bekerja di dalam hidup kita. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar dan menyadari siapa diri kita di hadapannya, kita akan dipenuhi dengan iman dan keberanian untuk menghadapi setiap masalah. Percayalah, bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur atas kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap badai kehidupan dan menjadikan kami lebih dari pemenang di dalam Yesus Kristus. Kami percaya bahwa hanya Engkau yang sanggup memberi kekuatan dan pertolongan di saat kami menghadapi masalah. Kiranya apa yang Engkau firmankan pada malam ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan.
Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.